Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang jaminan Tuhan bagi setiap kita anak-anaknya. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi jaminan kepada umat-umatnya, kepada saya dan saudara. Kalau sebagai orang tua saja kita rindu untuk menjamin kehidupan anak-anak kita, kita rindu untuk menjamin masa depan anak-anak kita. Terlebih lagi Tuhan, Dia rindu menjamin kehidupan kita saudara. Dia rindu menjamin masa depan kita. Dia rindu menjamin kesehatan saudara. Dia rindu menjamin kebutuhan hidup saudara. Dia rindu menjamin keberhasilan saudara. Dia rindu menjamin seluruh kehidupan saudara. Dia Allah yang berkuasa untuk menjamin kehidupan kita. Kita saja yang penuh dengan keterbatasan, rindu untuk melakukan yang terbaik untuk menjamin kehidupan anak-anak kita. Apalagi Tuhan, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Dia sanggup untuk menjamin kehidupan saya dan saudara. Dan Dia rindu untuk menjamin kehidupan kita saudara. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita belajar bagaimana dan apa yang menjadi jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam situasi apa hidup kita dijamin oleh Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan saudara, supaya kita menjalani hari-hari kita dengan penuh keyakinan dalam jaminan Tuhan. Kita mengerti bagaimana Allah menjamin kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama, yang menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Kejadian pasal yang ke-28 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan malam hari ini sebelum saudara beristirahat, saudara diberkati oleh renungan firman Tuhan. Kejadian 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu.
Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana sebelum ini terjadi, ada satu peristiwa di mana Ishak, ayah dari Yakub, dia sudah sangat tua dan tidak lama lagi dia akan meninggal. Dan pada waktu itu dia hendak memberkati anak-anaknya. Dia terlebih dahulu mau memberkati Esau sebagai anak sulung. Tetapi sebelumnya dia suruh Esau untuk berburu karena dia rindu untuk makan daging hasil buruan Esau. Tetapi percakapan itu didengar oleh Ribka, ibu mereka. Lalu Ribka mengatur supaya Yakublah yang mendapatkan berkat anak sulung. Akhirnya dia atur semuanya karena Esau itu berbulu badannya. Dia balut tangan Yakub dengan kulit domba, saudara, dan dia atur supaya persis seperti Esau. Karena dia rindu, Yakublah yang akan mendapatkan berkat kesulungan. Dan singkat cerita, akhirnya Ribka berhasil menipu Ishak, dan akhirnya Ishak memberkati Yakub. Tetapi ketika didengar oleh Esau bahwa berkat kesulungan itu telah diturunkan kepada Yakub, dia begitu marah sehingga dia berniat untuk mencelakakan Yakub. Ketika didengar oleh Ribka, ibu mereka, bahwa Esau marah dan dia hendak mencelakakan Yakub, akhirnya Ribka menyuruh Yakub untuk melarikan diri ke rumah pamannya. Jadi waktu itu ada satu peristiwa, saudara, di mana Yakub ini dia terancam hidupnya karena abangnya Esau hendak membunuh dia, sehingga dia harus melarikan diri. Bayangkan peristiwa itu, saudara. Dia harus melarikan diri, dia harus meninggalkan ayahnya yang sudah tua dan sebentar lagi akan meninggal. Dia juga harus meninggalkan ibunya yang juga sudah tua. Bayangkan sebentar lagi mereka akan meninggal, dan Yakub tidak akan melihat mereka meninggal dan tidak akan pernah melihat mereka lagi. Ada satu peristiwa yang sangat berat yang dialami oleh Yakub. Jiwanya terancam, dia harus meninggalkan orang tuanya yang sudah tua, dia harus pergi lari.
Dan kemudian di tengah jalan dalam pelariannya itu, saudara, ketika dia sampai di satu tempat yang akhirnya diberi nama Betel, saudara, di sana dia beristirahat karena sudah malam pada waktu itu. Dia beristirahat di sana, kemudian dia tidur. Pada saat tidurnya lah dia mengalami satu pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Pada saat tidurnya itu, dia mengalami mimpi sebagai bentuk, sebagai pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam mimpinya itu, saudara, dia melihat satu penglihatan, di mana di tempat itu ada satu tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan di sanalah akhirnya dia mendapat jaminan daripada Tuhan. Allah berbicara kepada dia, Allah menyampaikan pesan kepada dia, Allah menyampaikan jaminannya kepada dia. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini, saudara. Jaminan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub dalam situasi yang tidak menentu, dalam situasi yang bingung, dalam situasi yang tidak jelas, dalam satu perjalanan menuju satu tempat yang dia juga tidak tahu tempat itu, yang dia tidak mengerti, saudara. Dia mungkin belum pernah ke sana kalau dilihat dari peristiwa itu. Sedangkan di belakang dia meninggalkan abangnya yang sedang mengancam dia meninggalkan orang tuanya yang sudah tua dan menjelang kematian. Itu satu peristiwa, satu keadaan yang begitu membingungkan, yang begitu menyedihkan. Tetapi dalam situasi yang tidak menentu itu, akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dalam perjumpaan itu Allah memberi jaminan bagi dia. Dari peristiwa ini, saudara, saya mau sebentar kita merenung ke dalam kehidupan kita. Adakah satu kondisi, adakah satu keadaan, peristiwa yang sedang saudara alami hari ini, di mana saudara merasa bahwa semuanya serba tidak pasti? Ada masalah-masalah, ada persoalan-persoalan, ada beban berat dan sebagainya yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, yang membuat perjalanan kehidupan saudara sepertinya semuanya serba tidak pasti. Dan sepertinya di depan itu tidak ada harapan. Sepertinya di depan itu segala sesuatunya tidak pasti, saudara. Tetapi saat ini saya rindu kita belajar bahwa Allah memberi jaminan kepada Yakub dalam ketidakpastian. Dan bagi saudara pun hari ini Allah mau memberi jaminan. Kalau kepada Yakub dia beri jaminan, maka percayalah kepada saya dan kepada saudara pun Allah mau memberi jaminan. Allah menjamin kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita sedang menghadapi ketidakpastian, sekalipun ada masalah, persoalan, beban berat yang sedang kita tanggung, yang sedang kita hadapi saat ini, Allah sedang rindu menyatakan jaminannya kepada saya dan saudara. Jaminan apa yang diberikan Tuhan kepada Yakub? Di ayat 13 di sana dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Jadi waktu itu Allah berdiri di samping Yakub. Allah ada dekat dengan Yakub. Allah hadir dekat dengan Yakub dalam ketidakpastian. Hari ini pun dia dekat dengan saudara, hendak memberi jaminannya kepada saudara. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara, dan dia mau memberi jaminan kepada saudara. Dekat dengan saudara, dia pastikan ada jaminan di dalam kehidupan saudara. Jaminan apa yang Tuhan beri kepada Yakub? Dia berkata, akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Lalu kemudian saudara, di sana ditegaskan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yang pertama saudara, jaminan yang Tuhan beri bagi Yakub yang sedang hidup dalam ketidakpastian adalah jaminan berkat. Di mana Tuhan berkata, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Dalam ketidakpastian, dalam kebingungan, tidak punya apa-apa, di mana segala sesuatu sudah ditinggalkan di belakang. Kalau dia kembali ada ancaman bagi nyawanya.
Semuanya serba tidak pasti, saudara. Tapi dalam ketidakpastian itu, Allah memberi jaminan berkat. Allah dekat dengan dia. Allah hadir bersama dengan dia. Dan dia diberi jaminan oleh Allah. Jaminan berkat. Sekalipun pada waktu itu dia tidak punya apa-apa. Saudara, hari ini saudara, saya rindu kita mengimani, kita merenungkan betul jaminan firman Tuhan ini dan mengimaninya di dalam kehidupan kita, bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, sama seperti kepada Yakub yang sedang ada dalam ketidakpastian, tapi Tuhan memberi jaminan berkat kepada saudara pun hari ini. Tuhan memberi jaminan berkat apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara. Sesulit apapun, seberat apapun kondisi dan situasi kehidupan saudara, Allah memberi jaminan berkat bagi kita. Allah bisa memberkati kita sekalipun hari ini sepertinya tidak ada alasan kita bisa diberkati. Sepertinya tidak ada jalan kita bisa diberkati, tetapi dengar saudara, Allah bisa memberi jaminan berkat. Saya sering melihat itu dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Saya sering mengalami itu dalam kehidupan saya, bahwa benar Allah menjamin kehidupan saya. Allah memberi jaminan berkat di dalam kehidupan saya. Dan hari ini pun saya percaya Dia sanggup memberkati kehidupan saudara. Satu kali saudara, ada seorang anak muda yang hidupnya begitu sulit, yang hidupnya begitu susah, sampai-sampai dia pergi ke gereja. Dia harus memakai pakaian yang sedikit kusam saudara, pakaian yang buruk, dan belum lagi dia memakai sepatu yang robek, dan orang-orang bilang sepatunya ada mulutnya. Dia sering diejek, tetapi dalam kondisi itu dia tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Dia tetap menjadi anak Tuhan yang cinta Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan memberkati dia dengan begitu luar biasanya saudara. Dia memberkati bukan hanya skala nasional, tetapi Tuhan memberi berkat, mengalirkan berkat bagi dia dalam skala internasional. Betapa dahsyatnya berkat Tuhan yang dia alami di dalam kehidupannya. Jaminan berkat dari Tuhan bagi orang-orang yang hidup dekat dengan dia. Bagi anak-anaknya Tuhan memberi jaminan berkat. Sekalipun penuh dengan ketidakpastian, tapi Tuhan sanggup memberi jaminan berkat. Dalam kehidupan saya melihat saudara, ketika saya mulai merintis pelayanan, dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, akhirnya aku melihat, aku dipelihara. Selama 4 tahun Tuhan mengutus satu keluarga, setiap hari meletakkan makanan untuk makanan pagi, siang, sore. Di jendela saya saudara, di jendela rumah yang saya kontrak. Sampai hampir 4 tahun Tuhan lakukan itu, Tuhan pelihara itu. Betapa dahsyatnya. Dan kemudian aku melihat dalam pelayanan, sekalipun begitu berat, sekalipun begitu sulit, mulai membangun, berjuang dengan apa yang bisa dilakukan. Bertukang mencetak batako dan memasang batako itu menjadi rumah Allah, menjadi tempat beribadah. Mengambil pasir dari sungai dan mencetaknya menjadi batako untuk menyusun ruangan-ruangan untuk tempat anak-anak bisa dididik, anak sekolah minggu bisa belajar, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kemudian saudara, saya melihat seiring waktu berjalan, benar firman Tuhan, Allah memberi jaminan berkat. Allah melimpahkan jaminan berkat dalam kehidupanku. Dan aku percaya saudara, kalau bagiku, bagi anak-anak Tuhan yang lain, Tuhan lakukan itu. Bagi saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan saudara hari ini, Allah bisa memberi jaminan berkat. Allah bisa mewujudkan berkat-berkatnya dilimpahkan dalam hidup saudara. Hidup saudara bisa dijamin dengan berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya saat ini, yang pertama,
pegang dalam kehidupan saudara, bahwa di dalam hidup saudara, apapun keadaan saudara hari ini, setidak pasti apapun itu, sesulit apapun itu, segelap apapun masa depan saudara, pegang bahwa Allah memberi jaminan berkat dalam kehidupan saudara. Dan Allah pasti sanggup memberkati saudara, sekalipun tidak ada alasannya secara manusia, secara logika kita tidak ada alasannya kita bisa diberkati, tetapi pegang bahwa Allah memberi jaminan berkat bagi setiap kita. Itu yang pertama saudara, yang dialami, yang diberikan kepada Yakub adalah jaminan berkat. Kemudian mulai ayat 14 di sana dikatakan, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, yang kedua, jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub adalah jaminan keturunan. Saudara, pada waktu itu dia mengalami ketidakpastian. Jangankan keturunannya, hidupnya sendiri sedang ada dalam ketidakpastian. Jangankan jaminan keturunan, hidupnya sendiri sedang terancam dan tidak jelas, saudara. Tetapi dalam ketidakjelasan itu, Allah memberi jaminan keturunan, bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan kemudian Allah memberi jaminan bahwa Tuhan akan memberkati keturunannya itu. Bahkan oleh keturunannya itu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya keturunannya itu pun akan menjadi orang yang diberkati, dan keturunannya itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Bayangkan saudara, bukankah itu jaminan yang lebih dahsyat lagi, di mana Tuhan berkata bahwa keturunan-keturunan Yakub akan diberkati, dan kemudian keturunan Yakub akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan bukankah itu yang kita lihat saudara dari zaman ke zaman, bahwa keturunan Yakub telah menjadi berkat bagi dunia. Israel telah mempengaruhi dunia. Israel telah memberkati dunia karena begitu banyaknya penemuan-penemuan di sana, begitu banyaknya pengaruh yang Tuhan bisa kerjakan dari sana. Dari zaman ke zaman, mulai dari zaman dahulu saudara, bagaimana Israel itu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, sampai pada zaman ini keturunan Yakub benar-benar diberkati dan menjadi berkat saudara. Dengar, hari ini bukan hanya hidup saudara yang Tuhan mau jamin, keturunanmu pun Tuhan mau jamin, supaya keturunanmu diberkati. Dan kemudian bukan hanya diberkati, tetapi juga oleh keturunanmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Dan yang paling nyata jaminan ini adalah bahwa melalui keturunan Yakub akhirnya juru selamat itu dilahirkan, dan kemudian seluruh dunia bisa mengalami keselamatan di dalam Yesus. Dan itulah janji yang paling nyata yang dirasakan oleh seluruh dunia. Setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamat, dia mengalami keselamatan kekal. Itulah penggenapan yang nyata dari janji ini. Dan dengar saudara, di dalam kehidupan kita pun, sekali lagi bukan hanya kita yang dijamin oleh Tuhan, keturunan kita pun dijamin oleh Tuhan, bahwa keturunan kita akan diberkati, dan melalui keturunan kita orang-orang lain akan mendapat berkat. Saudara, rindukah saudara satu saat keturunan saudara menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan? Rindukah saudara keturunan saudara menjadi berkat bagi orang lain? Alangkah indahnya saudara, saya membayangkan hari ini saya telah dikaruniakan 2 orang anak. Dan yang saya sangat rindukan adalah supaya Tuhan memberkati anak ini, dan Tuhan menjadikan anak ini menjadi berkat bagi orang lain. Itu satu pengalaman yang indah, di mana Tuhan memberkati anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita menjadi berkat bagi orang lain.
Alangkah menyedihkannya saudara, jika di masa tua kita melihat anak-anak kita berantakan. Kita melihat anak-anak kita hidupnya hancur. Hidup dalam kesusahan, hidup dalam kehancuran. Alangkah menyedihkannya melihat peristiwa itu. Tetapi alangkah indahnya jika di masa tua kita melihat anak-anak kita diberkati, cucu-cucu kita diberkati, dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup mereka mempengaruhi banyak orang. Saudara, satu kali seorang hamba Tuhan bersaksi, di mana ketika dia lihat keturunannya, maka akhirnya dia menemukan bahwa sampai keturunan dia berada di keturunan ke-14. Bayangkan saudara, dia ada di keturunan yang ke-14. Dan kemudian dia mulai melihat satu persatu. Dan dia mulai melihat ke belakang. Dan dia akhirnya mengenal orang tuanya, neneknya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya ke atas. Dia menemukan bahwa semuanya keturunan itu keturunan yang takut akan Tuhan. Dan keturunan yang menjadi berkat, menjadi sukses. Keturunan-keturunan itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang berhasil, menjadi pengusaha yang berhasil, menjadi pejabat yang takut Tuhan, dan mempengaruhi banyak orang. Dia lihat semua keturunan itu luar biasa, bahwa mereka semuanya berhasil. Tidak ada keturunan itu yang menjadi preman. Tidak ada keturunan itu yang pernah masuk penjara. Tidak ada keturunan itu yang pernah punya kasus. Semuanya keturunan itu adalah keturunan takut Tuhan. Dan kalau jadi pengusaha, mereka jadi pengusaha berhasil. Jadi hamba Tuhan yang berhasil. Menjadi pejabat yang berhasil. Saudara, itu yang terjadi kepada keturunan itu. Dan ketika dia lihat bahwa ke belakang, bahwa dia temukan bahwa kakek neneknya, buyut-buyutnya, mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberi jaminan kepada keturunan anak cucunya, semuanya keturunan yang diberkati dan menjadi berkat. Rindukah saudara keturunan yang diberkati oleh Tuhan? Rindukah saudara keturunan yang menjadi berkat bagi orang lain? Allah rindu memberi jaminan itu kepada keturunan kita, saudara. Itu jaminan kedua, jaminan keturunan yang diberkati dan menjadi berkat. Dan kemudian jaminan yang terakhir, saudara, ada di ayat 15, di mana di sana dikatakan, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jaminan yang ketiga yang diberikan oleh Tuhan kepada Yakub di dalam konteks ini, saudara, adalah jaminan keamanan, jaminan penyertaan, sampai janji-janji Tuhan diwujudkan dalam kehidupan Yakub. Saudara, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya ketika Tuhan memberi jaminan keamanan bagi Yakub. Tuhan berkata, aku menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau, kemana saja engkau pergi, aku akan menyertai engkau. Dan akhirnya itu menjadi kenyataan, saudara. Allah benar-benar menyertai perjalanan kehidupan Yakub sampai di rumah pamannya. Di sana Tuhan menyertai dia, bahkan Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah di sana sampai dia menemukan pasangan hidupnya di sana. Dan kemudian ketika dia kembali dari rumah pamannya, waktu itu dia mau kembali ke rumah ayahnya dengan penuh ketakutan pada waktu itu. Karena dia takut Esau akan mencelakakan dia. Tapi atas penyertaan Tuhan jamah dan Tuhan ubahkan hati Esau. Dan akhirnya Esau malah bertemu dengan Yakub. Esau merangkul Yakub dengan penuh kasih. Saudara, Tuhan mengubah semuanya oleh karena penyertaan Tuhan. Dan Tuhan menyertai kehidupan Yakub, memberi keamanan,
memberi penyertaan dan perlindungan dalam kehidupan Yakub. Itulah jaminan yang ketiga bagi kehidupan Yakub. Saudara, betapa dahsyat jaminan Tuhan bagi Yakub. Tuhan beri jaminan berkat. Tuhan beri jaminan keturunan, bahwa keturunannya akan menjadi berkat. Dan Tuhan memberi jaminan keamanan. Dan hari ini pun jaminan itu ada bagi kita, saudara. Dan jaminan itu bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi bagian kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan Yakub sehingga pada akhirnya jaminan itu menjadi kenyataan di dalam kehidupannya? Kita melihat, saudara, apa respon Yakub setelah Tuhan memberi jaminan bagi dia. Di ayat yang ke-20 kita lihat bersama, saudara. Di sana dikatakan, lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Maka, saudara, ketika didengar oleh Yakub jaminan-jaminan yang Tuhan beri bagi dia, maka apa yang dia lakukan? Dia berkata, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Artinya apa, saudara? Dia berkomitmen, dia bernasar bahwa Tuhanlah Allahnya. Artinya dia menjadikan Tuhan menjadi Allahnya di sepanjang kehidupannya. Dia hidup bertuhan dengan sungguh-sungguh. Dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengikut Tuhan, beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kalau saudara rindu jaminan-jaminan Tuhan dinyatakan, diwujudkan dalam hidup saudara, hiduplah mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadikan hanya Tuhan yang menjadi Tuhan saudara, tidak ada yang lain. Tidak ada berhala, tidak ada jimat-jimat, tidak ada dukun-dukun yang saudara percayai, tidak ada keyakinan lain yang saudara percayai. Saudara hanya percaya kepada Tuhan, kepada Allah Abraham sebagai Tuhan saudara. Saudara hanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sehingga saudara akan mengalami jaminan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama yang menjadi komitmen Yakub, sehingga akhirnya jaminan-jaminan Tuhan diwujudkan dalam kehidupannya. Lalu kedua, dia berkata juga, saudara, di ayat 22, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dia membangun rumah Allah. Dia membangun mezbah, saudara. Dia berkata, batu yang kudirikan ini menjadi rumah Allah. Artinya dia melakukan sesuatu untuk membangun mezbah Allah, membangun rumah Allah, yang menjadi gambarannya hari ini, saudara. Kita juga harus berperan untuk pembangunan rumah Allah, pembangunan pekerjaan Tuhan, pembangunan untuk penuaian jiwa-jiwa. Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk penuaian jiwa-jiwa. Ada begitu banyak hal yang bisa kita korbankan untuk penuaian jiwa-jiwa, pembangunan rumah Allah, pembangunan tubuh Kristus. Bahkan mungkin untuk pembangunan tempat rumah ibadah jiwa-jiwa itu, kita juga bisa melakukan bagian kita. Artinya apa, saudara? Berperan untuk pembangunan rumah Allah. Itu yang dijanjikan dan dinasarkan oleh Yakub dalam kehidupannya. Dan kemudian yang terakhir, saudara, dia berkata, dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Komitmennya yang ketiga adalah dia berkomitmen dan bernasar untuk membayar persepuluhan, untuk mengembalikan milik Tuhan, yaitu persepuluhan milik Tuhan. Dia berkomitmen bahwa dia akan mengembalikan milik Tuhan, mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu jaminan-jaminan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, mari kita mengambil komitmen seperti Yakub, mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Apa yang saudara lakukan dengan berkat-berkat Tuhan hari ini? Apakah saudara sedang mengembalikan milik Tuhan
di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar tentang jaminan Tuhan dalam kehidupan Yakub, yaitu jaminan berkat, jaminan keturunan bahwa keturunannya akan diberkati untuk menjadi berkat, dan jaminan keamanan bahwa Tuhan menjamin, menjaga, melindungi, menyertai kehidupan Yakub. Dan kemudian jaminan itu menjadi kenyataan ketika Yakub bernasar bahwa Tuhanlah yang menjadi Allahnya. Ketika Yakub bernasar bahwa dia membangun rumah Tuhan. Ketika Yakub bernasar bahwa dia mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah hari ini jaminan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Lakukan apa yang menjadi bagian kita saudara. Jadikan hanya Tuhan yang menjadi Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari berperan dalam pembangunan rumah Tuhan. Dan mari kembalikan milik Tuhan, persepuluhan milik Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengarkan, renungkan saat ini saudara. Mari ambil komitmen, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa supaya jaminan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di mana saat ini Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu bahwa Engkau menjamin kehidupan kami. Jaminan berkat, jaminan keturunan, jaminan keamanan dan perlindungan. Saat ini Bapa, kami pegang jaminan firman-Mu. Dan saat ini kami juga belajar bahwa Yakub mengalami jaminan itu ketika dia berkomitmen bahwa dia sungguh-sungguh menjadikan Engkau sebagai Tuhannya. Kami pun saat ini berkomitmen bernasar bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami pun bernasar saat ini, berkomitmen saat ini bahwa kami akan berperang dalam pembangunan rumah-Mu. Dan kami pun bernasar akan mengembalikan persepuluhan milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Berkati anak-anak-Mu, nyatakan jaminan-Mu dalam kehidupan mereka, dan ajar mereka menerapkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan.
yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka, yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes.
Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga. Ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga. Ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak,
yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing.
Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripadamu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini.
Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terang-Mu yang ajaib. Berkati gereja-Mu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.